Nyonya, kenapa Anda menyamar sebagai petugas kebersihan, membantu Tuan Zan mencari jodoh? Kau tahu apa? Pertama, lolos pemeriksaan untuk melihat apakah dia wanita matre. Setelah lolos pemeriksaan langsung menikah. Kalian pergi dulu, agar tidak membongkar identitasku. Baik, Nyonya. Baik, Nyonya. Halo, saya Nenek Zan Beiting. Saya datang untuk mencarikan jodoh untuknya. Masih jadi petugas kebersihan di usia tua. Apakah cucumu pengemis? Keluarga miskin, saya sampai naik taksi ke sini. Ganti ongkos taksiku. Tidak ada pekerjaan yang hina. Wanita jahat yang merundung nenek pantas dipukul. Baby, bagus. Nek, bangunlah. Nanti kalau ada yang merundung nenek, cari aku dan Baby. Nona, kau cantik dan baik hati, dan mendidik anak yang begitu baik. Aku semakin melihat semakin suka. Kalian, kalau jadi cucu menantu dan cicitku, betapa bahagianya. Neh, jangan bercanda. Anakku sudah 5 tahun. Hari ini, aku datang bersama suamiku untuk mendaftarkan pernikahan. Orang baik mana yang baru mendaftarkan pernikahan setelah anaknya 5 tahun? Nona, wanita beruntung tidak masuk ke dalam keluarga yang tidak beruntung. Bagaimanapun dia ayah anakku. Anakku akan segera sekolah, harus didaftarkan ke kartu keluarga. Baby, ayo kita pergi. Nek, kau pakai seragam petugas kebersihan ini lagi untuk mencarikan jodoh untukku? Sudah kubilang, hanya pemilik separuh giok lainnya yang pantas menjadi istri Zan Beiting. Setiap hari membawa giok pecah untuk mencari penyelamat, bawa 100 juta rupiah mahar, ikut aku merebut istri. Sia KR, lihat sendiri. Melahirkan anak haram masih ingin menikah denganku. Ini tidak mungkin. Malam itu jelas hanya sekali, aku langsung hamil. Aku hanya punya kau satu-satunya pria. Pantas saja, setelah bersama, kau tidak membiarkanku menyentuhmu, ingin aku menggantikan posisi ayah anak itu. Ya? Kau menyuruhku merebut wanita yang tidak tahu malu seperti ini? Pasti ada kesalahpahaman. Kier gadis yang baik. Lin Qiang, dulu kau bilang setelah melahirkan akan menikah denganku. Setelah melahirkan, kau merasa Baby anak perempuan, tidak mau menikah. Sekarang Baby 5 tahun, kalau tidak didaftarkan tidak bisa sekolah, kau malah bilang anak itu bukan anakmu. Kalau kau benar-benar ingin menikah dengan anakku, bayar 150 juta rupiah, mungkin kami berbaik hati menerimamu dan anak beban ini. Keluarga ini lebih menghargai anak laki-laki daripada perempuan. Anaknya sudah sebesar ini masih tidak mengakuinya. Aku lihat, Keer salah memilih pasangan. Kalian tidak menikahinya. Keluarga Zan yang menikahinya. Aku juga akan memberikan Kier 100 juta rupiah mahar. Sia KR, kau tidak mungkin haus perhatian. Sampai-sampai anak seorang petugas kebersihan pun kau goda. Begini, kalau kau bisa menunjukkan 10 juta rupiah hari ini, aku akan berlutut dan menggonggong seperti anjing untukmu. Nenekku tidak akan membiarkan siapapun meremehkannya. Rp100 juta sudah sampai. Wah, keren. Lebih keren dari ayah yang dulu. Ya, dasar anak tidak tahu diuntung. Lihat saja, aku akan memukulmu. Pengecut memukul anak kecil? Aku tidak keberatan meladenimu sampai akhir. Baiklah. Lain kali jangan sampai kita bertemu lagi. Bu, ayo kita pergi. Nenek buyut, terima kasih karena kau dan Om telah membantu aku dan ibu. Aku lihat anak ini. Sangat mirip dengan Beiting.
Dia pasti cicit perempuanku. Ini takdir. Nek, kurasa kau terlalu menginginkan cicit. Bei, kau mau punya ayah? Mau? Ke kau mau punya suami? Cucuku, tinggi, tampan, dan hebat. Gratis untukmu. Ditambah lagi, mas kawin 100 juta rupiah. Baru kenal sudah minta mas kawin 100 juta rupiah. Matre. Nek, kenapa kau berpikir aku, Zan Beiting, akan membesarkan anak orang lain? Ayah, matamu dan mata Bei benar-benar sama persis. Nona Ke, jaga anakmu baik-baik. Jangan asal mengaku punya ayah. Ibu, apa Om tidak menyukaiku dan tidak mau menjadi ayahku? Bukan? Om, hanya saja baru kenal Bei, jadi belum akrab. Bei kita sangat disukai banyak orang. Anak selucu ini, kau tegas sekali. Hari ini, kau harus menjadi ayahnya dan menjadi suaminya. Aku. Gajiku hanya 3 juta rupiah sebulan. Kau yakin mau menikah denganku? Gaji 3 juta rupiah, tapi bisa mentransfer 10 juta rupiah dengan mudah. Wow, ayah, kau pandai sekali menabung. Itu semua hanya properti syuting. Sebenarnya, pekerjaan sampinganku adalah menjadi figuran di Hengdian. Mereka semua adalah figuran yang kukerjakan. Kau masih mau menikah denganku? Asal kau mengurus akta kelahiran Bei. Aku bersedia menikah. Tentu saja bisa. Dengar, masih berdiri di situ? Cepat urus akta nikah dengan istrimu. Senangnya, dapat 2 sekaligus. Akta nikah sudah diurus, tapi jangan ungkapkan kondisi keluarga kita. Baik. Aku bisa membantumu merahasiakannya. Aku jamin, kau akan menyukai KR nantinya. Tidak mungkin. Aku menikah dengan pria yang baru kukenal 2 jam. Kenapa aroma wanita ini begitu familiar? Papa dan Mama sedang berciuman. Permisi. Sudah. Becak ini punyaku. Nenek, silakan naik. Bukan begitu? Apa kau tak bisa mengendarai becak? Biar aku antar nenek pulang. Masih berdiri di sana. Becak ini tidak cukup untukmu. Cepatlah pergi. Bei, kemari. Pak Zan, tak disangka becak untuk kencan buta Anda. Benar-benar berguna. Hanya saja, perempuan yang cerai dan membawa anak ini. Bagaimana bisa cocok untuk Anda? Itu hanya demi menenangkan nenek. Ada kabar tentang dia? Maaf, saya sudah menambah orang. Tetap belum menemukannya. Informasi tentang orang yang menyelamatkan Anda kala itu. Kau sudah sadar. Untung kau bertemu denganku. Kalau tidak, kau pasti celaka. Kau baik-baik saja? Aku pamit dulu. Tambahkan lebih banyak orang. Harus menemukannya. Hanya dia yang layak menjadi istriku, Zan Beiting. Baik. Menyetirnya begitu pelan. 4 roda. Masih kalah dengan 3 roda. Baik. Pak Presiden, Nyonya datang kemari. Sepertinya Pak Presiden akan ketahuan. Maafkan saya, aku tidak sengaja. Aku akan menanggung seluruh biaya perbaikannya. Tak usah, cepat pergi. Terima kasih. Masih melamun. Lekas pergi. Baik. Ternyata orang kaya lumayan baik juga. Aduh, nenek, Bei, duduk manis ya. Aku harus berangkat kerja ke perusahaan Cuikan. Cuikan, bukankah itu perusahaan yang baru saja diakuisisi Beiting?
Pak Zan, seluruh desain milik para desainer cemerlang sudah ada di sini. Sepatu kaca ini cocok dengan pasar wanita masa kini, dengan desain yang segar. Jadikan ini produk andalan kuartal ini. Baik, Ayo semua ambil teh susu. Haruskah aku menarik kursi ini sendiri? Maaf Kak Zawen. Seorang magang, berani menyetarakan diri denganku. Berdiri di samping. Semua presiden baru yang dilantik telah menetapkan produk unggulan untuk kuartal kali ini adalah sepatu kristal. Berikutnya, kami undang perancang sepatu kristal ini, Tak sangka desainku yang terpilih. Nona Zhao Wen. Silakan naik panggung untuk memaparkan desainnya. Pak Manajer, apa Anda keliru? Sepatu kristal ini aku yang merancang. Aku lulusan universitas top. Sejak kecil dibina para ahli. Perlu apa aku menyontek desainmu? Aku tak tahu dari mana kau memperoleh sepatu kristal itu, namun aku punya naskah aslinya. Siapa tahu justru kau yang mencuri naskah milik Nona Zhao Wen. Pak Manajer, bila Anda memihaknya, aku akan menghadap Presiden Direktur. Aku yakin Presiden Direktur akan memihakku. Presiden Direktur. Sayang, Yang kau maksud direktur utama baru adalah suamimu. Ah, kursi ini sungguh bagus. Nih, kursi direktur utama sudah kuperbaiki. Silakan duduk. kau pemilik mobil Mercedes itu. Direktur utama sambilan jadi sopir online, ekonomi memang lagi lesu ya. Sudah kukatakan, suami si KR. Mana mungkin dia direktur utama? Ini ada apa? Direktur utama saja belum bicara. Apa urusanmu, pegawai kelas bawah? Apa salahnya pegawai rendahan? Aku tak izinkan kau bicara begitu pada suamiku. Perempuan ini sedang dalam masalah. Masih saja mau melindungiku. Pak Direktur, sepatu kristal ini hasil desainku. Zhao Wen mencuri rancanganku. Ini sketsa desainku. Pak Direktur, si KR yang maling teriak maling? Nona Zhao Wen juga memiliki desainnya. ahli Nujum bilang hari ini aku tak cocok kerja. Jadi ku serahkan pada tangan kananku. Kamu yang tangani? Kedua desain ini identik, tak bisa dibedakan. Syukurlah aku sudah menyalin desain itu. Bagaimana kalau kalian masing-masing memaparkan konsep desainnya? Konsepku adalah untuk memenuhi kerinduan wanita akan cinta dan kisah dongeng, serta kenyamanan saat dikenakan. Kakak Clara tak menyangka kan? Aku juga hafal konsep desain itu. Sayang, menurutmu bagaimana? Siapa sih yang tak bisa menghafal? Apakah sampelnya bisa dipalsukan? Sampel rancangan cuikan selalu dibuat berdasarkan ukuran sang desainer. Zhao Wen, berani mencobanya? Maaf, beberapa hari lalu kakiku terkilir. Aku khawatir tak bisa mencobanya. Kau tak bisa atau tak berani? Integritas karyawan berhubungan dengan kemajuan perusahaan. Demi keadilan, kamu yang akan mencoba sepatu kristal milik si KR. Kau, bonus akhir tahunmu hangus. Tidak usah. Kalian masih punya sesuatu untuk dijelaskan. Kalian berdua, mencontek dan saling melindungi. Degradasi jabatan dan pemotongan gaji. Nona Sia, saya benar-benar menghargai karya Anda. Selamat, mulai sekarang. Anda resmi menjadi pegawai tetap di perusahaan kami. Terima kasih banyak Pak Presiden. Dan terima kasih pula, suamiku.
Perempuan ini memang bertalenta. Aku telah meremehkannya. Baik, semuanya boleh keluar. Pak Zan, di kantor baru ini banyak orang yang suka menjilat atasan. Nyonya akan jadi sorotan malam ini. Acara kumpul malam ini tampaknya akan. Itu bukan urusanku. Baik, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Tunggu. Rapat malam ini ditangguhkan. Lelaki licik. Berada di sini sendirian. Berpura-pura jadi wanita malang. Aku cuma berpikir, untuk lembur demi menambah pemasukan keluarga. Tak disangka dia begitu hemat. Sepertinya aku salah menilai dia sebelumnya. Aku tak butuh kau menanggung nafkah keluarga. Kenapa tidak ikut acara kumpul? Pakaian yang kupakai ini, bisa jadi bahan tertawaan orang? Kalau kau tak pergi, mereka akan makin merendahkanmu. Tidak, ini terlalu mahal. Sebaiknya kita pergi saja. Ini, bisa dandan dan tata rambut gratis, serta sewa gaun. Serius? Seluruh kru film kami selalu menyewa di sini. Ayo masuk. Betting, barang yang kau minta, nenek sudah menyuruh BIB mengantarkannya. Pesanan Anda sudah tiba. Sebagai bonus, kurir Bebe boleh memilih satu set pakaian favorit di sini. Bosnya sungguh baik. Bagus tidak? Wow, Mami seperti putri. Benar-benar cantik. Putri, tanpa mahkota, mana bisa? Ini? Apakah ini mahal? Semuanya bisa disewa, tenang saja. Pelayan, tolong gesek kartunya. Selamat datang, anggota Diamond terhormat, Tuan Zan. Kartu baru ini, mengapa memiliki fasilitas yang tak bermanfaat seperti ini? Keanggotaan macam apa? Jangan-jangan kamu tertipu untuk meminjam uang pada rentenir? Aku tidak menginginkan semua ini. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Ini hadiah yang kuperoleh dari undian blind box. Selain itu, seluruh barang didiskon 90%. Serius? Bu, aku tak bisa menarik resleting di belakang gaunku. Bebe, kamu sangat menawan hari ini. Mau menemani ibu ke acara gathering kantor? Mau. Aturan perusahaan hanya mengizinkan satu anggota keluarga untuk dibawa ke gathering. Itu benar. Aku akan membawa Bebe saja. Ayo berangkat. Nyonya, setiap member yang berbelanja di gerai kami berhak atas layanan mobil eksklusif. Apakah Anda memerlukannya? Berkendara motor kurang aman. Lebih baik naik mobil eksklusif. Ayah adalah lelaki paling penyayang di seantero semesta. Aku berharap benar-benar dapat menjadi satu keluarga dengan mereka. Mari pergi. Liontin giok ini tampaknya cukup berharga. Kak Zhaowen, kamu sungguh cantik hari ini. Kalung di lehermu membuat kulitmu tampak begitu cerah. Begitukah kalung biasa yang dibelikan pacarku? Harganya kira-kira 10 juta rupiah. Omong-omong, mengapa si AKR tidak datang? Barangkali dia terlalu miskin, sehingga tak berani muncul. Hei, lihat, plat nomor mobilnya 88888. Itu mobil kepunyaan keluarga paling kaya di Jakarta, keluarga Zan. Sepanjang hidupku, baru kali inilah aku dapat menyaksikan seseorang sepenting keluarga Zan.
Wanita itu cantik sekali. Putri dari keluarga mana dia? Sia ke R. Begitu datang langsung mencuri perhatian. Kau cari mati. Jika aku tidak salah lihat, yang dikenakan wanita itu di kepalanya adalah mahkota kerajaan antik dari Inggris. Harganya tak ternilai. Apa kau salah lihat? Ini hadiah dari suamiku. Bukan mahkota antik? Iya, mahkota antik itu sudah lama dikoleksi Zanshidi Museum. Sia ke R dan suaminya seumur hidup bekerja pun tidak akan mampu membelinya. Bercanda saja. Aku pernah melihatnya di museum pribadi grup Zan. Ini, aku tidak mungkin salah. Mungkin dia membeli barang palsu untuk pamer di acara ini. Hei, buang barang palsunya itu untukku. Baik. Orang jahat, jangan ganggu ibu. Hampir saja aku melupakan anak haram ini, sama seperti ibumu, wanita jahat, menjijikkan. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Lepaskan dia. Dia alergi parfum. Alergi ya? Baguslah. Kembalikan obatnya. Mau? Berlutut dan mohon padaku. Silakan lakukan padaku. Jangan permainkan hidup putriku. Baik. Berlututlah dan mintalah padaku. Baik, aku akan berlutut. Bu, jangan. Kumohon, lepaskan putriku. Lepaskan putriku. Sujudmu begitu lemah. Apa kau belum makan? Lepaskan putriku. Kumohon padamu. Pesan nenek buyut, jika ada bahaya, hubungi nomor ini. Ayah pasti lekas datang. Bahkan laporan pun bisa keliru. Perusahaan Zan menggaji kalian. Untuk apa? Maaf, Tuan Zan. Saya. Ayah, tolong aku dan ibu. Siapkan kendaraannya. Baik. Sia KR, seorang rendahan sepertimu berani menantangku. Hari ini akan kuberi pelajaran. Kumohon padamu. Putriku sungguh tak bisa menunggu lebih lama. Kembalikan obat itu padaku. Mau? Merangkaklah seperti anjing, lalu ambil kembali obatnya. Bu, jangan. Berhenti. Bawa dia ke rumah sakit. Baiklah. Aneh sekali, mengapa hatiku terasa sangat sakit. Abaikan aku, cepat periksa Bei-Bei. Tenang, dia akan baik-baik saja. Namun kalian bisa mendapat masalah. Sejak kapan tempat ini menjadi panggung bagi tukang servis yang sok hebat? Presdir. Berani sekali kalian. Berani menyentuh Sia KR maupun putrinya. Presdir, aku tidak suka Sia KR karena dia memalsukan mahkota pusaka Anda. Maka aku menyerangnya. Memalsukan? Benda langka yang hanya ada satu di dunia ini. Aku sendiri yang memberikannya pada mereka berdua. Mana mungkin? Bagaimana kita akan mengurus orang-orang ini? Semuanya terserah Anda. Berani-beraninya melukai istriku. Aku akan menuntut balasan 1000 kali lipat. Presdir, mohon ampun. Semua ini perintah Zhao Wen. Presdir, jangan percayai ucapan tukang servis ini. Aku tidak sengaja. Perintahnya adalah perintahku. Seret mereka semua keluar. Kau tak apa-apa. Maaf, aku tak tahu kalau mahkota ini adalah pusaka keluargamu. Jangan salahkan Beiting. Hingga saat ini, hal pertama yang kau pikirkan adalah membelaku. Sudah kuberikan padamu.
Tak perlu kau kembalikan. Tapi, Masih sanggup bicara sebanyak ini? Sepertinya lukamu juga tidak serius. aku hanya mengkhawatirkanmu. Namun Presdir sangat baik padamu, bahkan pusaka keluarga pun bisa dia serahkan padamu. Dia tidak baik padaku, lalu kepada siapa lagi? Apakah dia sedang berbicara bahasa Mandarin? Mengapa terdengar aneh? Dia dan Presdir, jangan-jangan saling jatuh cinta? Aduh, Liontin Gyokku hilang. Aku ada keperluan, pamit dulu. Kenapa perempuan ini begitu sembrono? Tuan Zan, gadis yang Anda suruh saya temukan, tampaknya sudah ada petunjuk. Seseorang telah membawa setengah giok milik Anda ke toko giok di sebelah barat kota untuk dijual. Menuju toko giok tersebut. Bu, jangan cemas. Coba diingat kembali, mungkin ibu menaruhnya di lokasi lain. Permisi, apa Anda sempat melihat Liontin Giok? Maksudmu Liontin Giok bergambar ikan kembar itu? Tidak. Bagaimana kau tahu kalau itu adalah Liontin Giok ikan kembar? Aku hanya menebak saja. Itu satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan ibuku sebelum beliau wafat. Di mana kau meletakkannya? Bibi jahat, lekas katakan. Kalau tidak, ibuku takkan berlaku ramah kepadamu. Kalian benar-benar sinting. Di toko giok di sudut jalan sana, silakan cari sendiri. Ayo. Tuan Zan, inilah tokonya. Pak, ingin membeli apa? Silakan dipilih. Apakah gerai Anda menyimpan Liontin Giok ini? Baru saja diambil oleh seorang perempuan, katanya itu milik dia. Mungkinkah dia? Bagaimana penampilannya? Setiap hari yang datang begitu banyak, saya sungguh tak ingat. Kalau begitu, bagaimana dengan rekaman CCTV di toko Anda? Kedai sekecil ini mana mungkin punya CCTV? Pak Zan, tadi waktu saya baru masuk. Sepertinya di jalan luar sana ada CCTV. Tolong periksa, pastikan untuk melacak orang yang menebus Liontin Giok itu. Baik, Tuan. Pak Zan, rekaman CCTV-nya sudah kami dapatkan. Dalam rekaman hari itu, tampaknya juga ada nyonya Anda. Siake R? Mungkinkah dia? Pak Zan, Mengapa Anda muncul di toko Giok Chengxi? bagaimana dia tahu aku sempat ke sana? Sesungguhnya hingga kini, terhadapnya, aku sama sekali belum banyak paham. Liontin Giok itu sudah sempat dijual. Sebaiknya jangan pamer kekayaan. Aku akan menjual perhiasanku sendiri. Liontin Giok ini, pernah kau lihat? Tidak, aku sama sekali belum pernah melihatnya. Zan Beiting, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Mana mungkin perempuan ini adalah dia? Omong-omong Pak Zan, bagaimana Anda tahu? Aku sempat ke toko itu. Aku. Ketika aku lewat, tak sengaja melihatmu. Pak Zan, soal yang terakhir kali ku bicarakan untuk mendaftarkan Bei-Bei ke kartu keluarga. Apakah Anda ada waktu sekarang? Mari. Kalau kau terus menunda, hujannya keburu reda. Pegang saja payungnya. Ibu, ada apa dengan wajahmu? Bau ini. Mengapa waktu itu harumnya wanita itu begitu serupa? Wewangian apa yang kau gunakan? Wangi yang kupakai. Ini berasal dari kampung halaman kami di Yuxiang. Semacam dupa yang lazim dipakai gadis-gadis. Kenapa? Tak apa, cepatlah. Begitu ini beres, masih ada hal lain yang perlu kutangani. Silakan lengkapi dulu datanya. Bagian untuk ayah. Boleh dikosongkan dulu? Bukankah ayah si anak ada di sini? Apa sulitnya menuliskan namanya? Bapak dan putrinya jelas mirip. Masih saja menyangkal?
Urusan keluarga, selesaikan sendiri. Intinya, berkas lengkap dulu baru diproses. Berikutnya, Tuan Zan, mengenai kolom ayah, bisakah sementara saya mencantumkan nama Anda? Mengapa tidak menuliskan nama ayah biologisnya? Saya? Karena saya juga tidak tahu siapa ayah sebenarnya. Bahkan tak tahu siapa ayah anak itu. Benar-benar perempuan tak tahu malu. Paman Zan, Anda begitu baik pada saya dan ibu. Tak benarkah Anda tak mau jadi ayah Bibi? Anehnya, mengapa aku selalu tak tega bersikap keras pada anak ini? Sementara, kau boleh tulis namaku. Terima kasih, Tuan Zan. Yeay, akhirnya jadi ayah sungguhan bagiku. Zan Beiting, kau dan Keer, beserta tempat tinggal Bei sudah kuurus. Keluargamu tak boleh berpencar. Hari ini, ajaklah keduanya untuk pindah ke sana. Nenek, Jika kau masih menganggapku, nenek, turuti saja. Ayah, kamar ayah indah sekali. kamar-kamar di sini. Bisa kalian pilih sesuai yang kalian suka. Rumah ini tentu mahal. Bukankah ayah bilang tidak punya rumah? Ini rumah teman saya. Kami cuma meminjamnya sementara. Terakhir kali, ibu pergi ke toko giok untuk menggadaikan sesuatu. Kurasa ibu tak banyak punya uang. Untuk biaya rumah tangga nanti, pakailah uang di kartu ini. Tak perlu. Ayah juga sulit mencari uang. Selain itu, saya juga bergaji. Bisa membantu biaya rumah tangga. Ibu terima saja, kalau masih kurang. Ibu pakai saja uang ini. Ayah, aku sudah memilih. Aku ingin kamar itu. Baik. Kalau begitu, ibu dan Bei tidur di kamar itu. Tidak boleh, Bu. Ibu harus satu kamar dengan ayah. Guru bilang setiap ayah dan ibu harus tidur bersama. Bei, ayo kita rapikan barang. Ayo. Ibu, Yuk. Ayah dan ibu masih harus berangkat kerja. Mengapa ketika dia menatapku tadi, ada kesan akrab yang tak bisa kuungkapkan? Mustahil, orang itu sama sekali bukan Sia Keer. Pak Zan, Nona Shen ingin menemui Anda. Tak ingin bertemu, suruh dia pulang. Sayang, aku sudah sampai. Pak Zan, aku adalah calon istri, pilihan nenek untukmu. Kau tak menemuiku, itu tak sopan kan? Bukankah nenek sudah bilang padamu, aku telah menikah, serta memiliki putri berumur 5 tahun. Lantas kenapa? Pak Zan sudah menikah, namun tak ada kabar tersebar di Long Chuan. Perempuan itu, pasti perempuan yang memalukan. Menikah dengan keluarga Shen akan sangat menguntungkan keluarga Zan. Pak Zan orang yang cerdas, harusnya paham bahwa memilihku lebih menguntungkan. Keluarga Zan tak butuh pernikahan bisnis. Bawa orang-orangmu pergi. Nona Shen, dipersilakan. Zan Beiting, cepat maupun lambat, aku pasti akan merebut. Lindungi Sia Keer beserta putrinya. Jangan biarkan siapapun mengusik mereka. Baik. Kirim orang untuk menyelidiki istri dan putri Zan Beiting. Zan Beiting hanya kepunyaanku. Baik, Nona. Kau buta ya? Bagaimana cara kau menyetir? Maaf, Nona. Perempuan itu muncul mendadak. Kalau mau mati, sana pergi. Jangan sentuh aku. 5VI. Kau ke R. sangat lapar. Fei Fei, aku sudah pulang. Fei Fei, hati-hati. Kau baik-baik saja, Fei Fei. Maafkan aku, R. Aku malah membuatmu ikut tersiram air panas. Tak masalah, sahabat sejati berbagi luka yang sama. Aku tak merasa sakit, Fei Fei. Aku membawa banyak camilan lezat di tas. Kalau kau lapar, panggil saja aku. Jangan lakukan hal berisiko lagi, ya. Pas sekali, KR. Biar aku antarkan kau pulang. Oke. Setelah ibuku meninggal,
keluarga Shen mengutus orang menjemputku. Saat itu barulah ku tahu aku adalah anak luar nikah keluarga Shen. Sejak kau pergi, aku terus cemas. Tak disangka, kau kembali sebagai putri keluarga kaya, Fei Fei. Melihat hidupmu sebaik ini, aku benar-benar turut bahagia untukmu. Menjadi putri keluarga kaya pun tidak gampang, demi kepentingan keluarga Shen. Bibiku memaksaku menikah dengan keluarga Zan. Syukurlah prianya tampan. Aku lumayan puas. Bermarga Zan? Kebetulan aku juga punya teman bermarga Zan. Siapa namanya? Fei Fei, aku sudah sampai. Aku pamit dulu. Boleh aku masuk sebentar? Aku ingin melihat anakmu. Apakah dia mirip ibunya sewaktu kecil? Tentu saja, kau ini sahabatku. Ayo. Segera kembali. Ya. Maaf, KR. Aku mendadak ada keperluan. Sepertinya aku tak sempat melihat anakmu. Lain kali saja. Baik. Tolong berikan hadiah yang kusiapkan untuk Nona Sia. Tidak usah, Fei Fei. Itu terlalu mahal. Aku tak sanggup menerimanya. Jangan sungkan padaku. Meski sudah memiliki anak, kau tetap harus menjaga penampilan. Aku ingat gaun-gaun yang biasa kau kenakan waktu kecil selalu berbeda tiap hari. Terima kasih, Fei Fei. Sudah beranak tapi masih saja gelisah, bahkan masih ingin menggoda pria lain. Pergi meninggalkan anak di tengah malam, bersenang-senang dengan pria lain hingga baru sekarang pulang. Sungguh ibu teladan. Aku menunggu sampai Bei Bei tertidur, baru keluar. Lagi pula yang mengantarku pulang tadi sahabatku. Dia juga membelikan banyak barang untukku. Tak usah menjelaskan padaku. Aku tak tertarik dengan kehidupan pribadimu yang amburadul. Aku hanya mau mengingatkan, selama kita masih berstatus suami istri, tolong jaga dirimu. Zan Beiting? Apa kau salah paham? Kau tak perlu memberi penjelasan padaku. Besok nenek ingin bertemu denganmu dan Bei Bei. Bu, baju ini cantik sekali. Bei Bei belum pernah melihatnya. Ini hadiah dari sahabat ibu, saat ibu kecil. Indah, kan? Sudah malam. Segera tidur, ya. Tuan Zan, ini bekal yang saya siapkan untuk Anda. Lain kali tak perlu membuang waktu untuk hal begini. Saya tak memerlukannya. Suruh Departemen Pemasaran segera mengajukan proposal baru. Baik. Tuan Zan, kepala pelayan mengirimkan pesan, menanyakan hari ini Anda ingin menyantap apa, nanti akan diantar. Tidak usah. Si AKR sudah menyiapkan bekal untukku. Tuan Zan sangat selektif. Mana mungkin beliau mau makan masakan orang lain? Tuan Zan, apakah Anda benar-benar jatuh hati pada Nyonya? Mustahil. Aku cuma akan mencintai pemilik Liontin Giok ini. Kau benar-benar kebanyakan waktu luang sampai memikirkan hal begini. Apakah orang yang mengambil Liontin Giok dari Yuxing tempo hari sudah ditemukan? Maaf Tuan Zan. Saya akan menambah personel untuk melanjutkan penyelidikan. Pergilah. Baik Tuan. Zan Beiting, aku akan bicara belak-belakan. Asal kau menikah denganku. Grup Shen akan sepenuhnya milik keluarga Zan. Mengapa tidak kau terima? Grup Shen sekadar berada di bawah lindungan keluarga Zan. Grup Shen hanya tampak kuat di permukaan. Keluarga Zan tidak menganggapnya berarti. Sudah kukatakan sebelumnya, keluarga Zan tak memerlukan pernikahan bisnis. Keluar. Apakah Tuan Zan lebih menyukai tipe istri penurut? Aku pun bisa berpura-pura seperti itu demi Tuan Zan. Atau Tuan Zan lebih suka istri teladan di muka umum, tapi di balik layar, perempuan murahan. Aku paling muak dengan wanita sepertimu, perempuan murahan dan kotor. Enyahlah. Katakan, bagaimana kau mendapat luka bekas ini? Zan Beiting, kenapa tiba-tiba kau begitu berapi-api?
Ku dengar dia terus mencari seseorang. Apakah ini terkait dengan bekas luka ini? Luka ini sudah kumiliki sejak kecil. Ada apa, Tuan Zan? Jangan-jangan orang yang menyelamatkanku di pantai waktu itu, itukah kau? Kau masih ingat Liontin Giok ini? Bukankah ini Liontin Giok ke R? Jadi orang yang selama ini dicari Zan Beiting ternyata ke R. Kalau aku tak bisa merebut Zan Beiting, Bibi pasti takkan memaafkanku. Aku akui saja dulu, Liontin Giokku. Dulu di pantai, setengahnya tanpa sengaja hilang. Tak kusangka, ternyata berada pada Tuan Zan. Jangan-jangan, orang yang kuselamatkan saat itu memang kau. Ternyata kita sudah ditakdirkan sejak lama. Akhirnya kutemukan kau. Akhirnya kutemukan kau. Zan Beiting, terima kasih telah mengantarku pulang. Aku tinggal sendirian. Maukah masuk sebentar? Aku masih punya urusan kantor. Aku harus kembali dulu. Mengapa aku selalu merasa Shen Fei dan wanita yang menolongku 6 tahun lalu sedikit berbeda. Keluarga Shen bukankah tidak miskin? Dulu, mengapa kau ke toko giok untuk menjual separuh Liontin giok yang satunya? Liontin giok itu warisan ibuku. Menatap separuh yang tersisa. Aku selalu diliputi kesedihan. Jadi, karena dorongan hati, aku menjualnya. Pemilik toko giok mengatakan, kau menebusnya lagi. Separuh Liontin giok yang lain. Bolehkah kulihat? Bagian satunya ada di rumah orang tuaku. Dalam beberapa hari akan kuambilkan untukmu. Zan Beiting, aku pamit dulu. Pak Zan, saya telah menyelidiki Nona Shen sesuai instruksi Anda. Beliau dibesarkan di Yuxiang. Baru setelah itu ia dijemput kembali oleh keluarga Shen. Anda sebelumnya meminta saya mencari gadis asal Yuxiang. Ini juga sesuai. Sepertinya Nona Shen adalah orang yang Anda cari. Aku tahu. Perlukah kita menyiapkan perjanjian perceraian Anda dengan Nyonya Siakir saat ini? Untuk saat ini, belum perlu. Tunggu sampai Shen Fei dapat memperlihatkan separuh Liontin giok satunya. Baik, Pak. Sepertinya Pak Zan masih berat hati. Ke R. Lihat apa yang kubelikan untukmu. Semuanya koleksi terbaru, busana wanita musim semi dan panas. Oh ya, ada pula pakaian untuk putrimu. Aku membeli beberapa set. Semoga dia menyukai hadiah dari mama baptisnya ini. Fei Fei, terima kasih. Namun lain kali, jangan terlalu boros. Kau sahabat karibku. Kalau aku tak bersikap baik padamu, lalu pada siapa lagi? Aku benar-benar baik padamu. Bahkan kalau aku berpura-pura menjadi dirimu demi merebut Zan Beiting, kau tak akan menyalahkanku, bukan? Ke R. Di mana kalung giokmu? Aku ingat saat kau masih kecil, kau selalu mengenakannya. Mengapa sekarang tidak lagi? 6 tahun lalu setengahnya hilang. Aku khawatir bagian yang tersisa juga akan lenyap. Karena itu aku selalu menaruhnya di tas. Ke R. Apakah kau masih ingat bagaimana kau kehilangannya? Aku tak ingat, barangkali ketika pergi ke pantai Xi'an, aku tak sengaja kehilangannya. Aku ingat kau seorang perenang yang hebat. Apakah mungkin kau kehilangannya ketika menolong seseorang? Bisa jadi. Aku sudah menolong banyak orang. Aku tak begitu ingat. Jika orang yang pernah kau selamatkan muncul dan mencarimu, lalu ingin menikah denganmu, bagaimana? Orang-orang yang pernah kutolong, jumlahnya ada 8-10. Jika masing-masing dari mereka ingin menikah denganku, bukankah aku harus terbagi 8? Selain itu, aku sudah punya seorang putri. Aku tidak akan menyetujuinya. Lagi pula, Zan Beiting tak mungkin mau menikahi perempuan yang telah memiliki anak. Jadi utang budi ini tak ada gunanya bagimu. Serahkan saja padaku. Aku mengenal seorang pengukir giok yang sangat mahir. Bagaimana jika kau menyerahkan kalung giok itu padaku? Nanti akan kuminta dia membuatkan bagian yang hilang untukmu. Sungguh. Terima kasih banyak, Fei Fei. Zan Beiting, aku mendengar dari asisten Han. Kau melakukan semua ini demi menyenangkan nenek, jadi kau terpaksa berpura-pura menikah. Sekarang aku telah kembali, kau berencana. Kapan akan menceraikan wanita itu? Apa kau sudah mengambil kembali Liontin giokmu dari pantai? Apakah kau masih curiga aku berbohong padamu? Lihat, ini Liontin giok milikku, sedangkan yang satunya.
6 tahun lalu. Hilang ketika aku menyelamatkanmu di Pantai Sian. Jadi orang yang menyelamatkanku saat itu memang dia. Maaf, Xiao Fei. Seharusnya aku tidak meragukanmu. Tak apa, aku mengerti. Dengan posisimu. Bersikap hati-hati memang perlu. Jadi, kapan kau akan menceraikan wanita itu? Aku akan berbicara dengannya hari ini. Bebe, Mama sudah bilang, kita harus menunggu ayah pulang baru makan bersama. Ayah sangat sayang pada Bebe. Pasti ayah tak akan tega membiarkan Bebe kelaparan. Ayah, kau sudah pulang. Mama sangat mencintaimu, hingga rela membiarkan Bebe kelaparan demi makan bersamamu. Sekarang Bebe tak lagi nomor 1 di hati Mama. Bebe, kau bicara ngawur lagi. Bebe, pergilah ke kamar dulu. Ayah ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan ibumu. Aku telah menemukan perempuan yang kucintai. Kapan kamu punya waktu? Kita pergi ke kantor catatan sipil untuk mengurus perceraian. Kapanpun. Sesuai keinginan Tuan Zan. Selamat ya, Tuan Zan, telah bertemu orang yang Anda cintai. Perempuan itu, dia sungguh beruntung, bisa menjumpai pria sebaik dirimu. Sebagai kompensasi, kau dan Bebe boleh tetap tinggal di sini. Tak usah pindah. Tak perlu, karena sudah disetujui bahwa setelah kau menemukan kekasih, kita akan bercerai. Kau tak berutang apapun padaku. Kau tak perlu khawatir. Kami tak punya tempat tinggal. Aku bisa mengajak Bebe bertolak ke rumah sahabatku dulu, menumpang untuk sementara. Dia pasti mau menolongku. Ternyata kau sudah punya rencana. Aku tak terburu-buru. Kalian pun tak perlu buru-buru pindah. Sebelum kita resmi bercerai, aku tak ingin ada skandal apapun yang membuat nenek bersedih. Maka, kau dan Bebe tinggallah di sini dahulu. Baiklah kalau begitu, aku tiap bulan akan mentransfer uang sewa kepadamu. Selain itu, agar terhindar dari kecurigaan, sebaiknya kau pun tidak pulang ke sini lagi. Tak usah kau katakan. Aku pun tahu. Ayah jangan pergi. Jika ayah pergi, Bebe tak punya ayah lagi. Lepaskan, Bebe, dia bukan ayahmu. Ibu, jangan mengusir ayah. Teman-teman di TK, semuanya mengatakan aku, anak tak sah, yang tak punya ayah. Mereka tidak mau main denganku lagi. BIB, jangan menangis. Aku tak akan pergi. Kalau begitu, kalian bersumpahlah pada Bebe. Takkan bertengkar lagi. Takkan berpisah. Ibu, berjanji padamu. Takkan berselisih lagi dengan ayah. Takkan berpisah dengan ayah. Maafkan ibu, Bebe. Ibu telah membohongimu. Ayah juga mesti bersumpah. Baiklah. Ayah berjanji. Mulai sekarang takkan bertengkar lagi dengan ibumu. Tak akan berpisah. Dasar cengeng, sekarang boleh tersenyum ya. Ayo tersenyumlah pada ibu. Mengapa kamu juga punya gerakan ini? Kau bermaksud mencubit pipi? Bukankah siapapun bisa melakukannya? Zan baiting. Apa yang sedang kau pikirkan? Itu cuma gerakan wajar. Oke, Bebe. Mari makan dulu. Meski Shen Fai sudah ditemukan, mengapa aku tetap membayangkan si AKR? Akhirnya ia tertidur. Terima kasih atas bantuanmu tadi, Tuan Zan. Besok pagi, aku akan menjemputmu ke kantor catatan sipil untuk mengurus cerai. Jangan coba menunda dengan trik apapun. Maksudmu, aku sengaja meminta Bebe menahanmu, supaya kau tak pergi. Tentu saja tidak. Isi dulu formulir pengajuan, kemudian kembali sebulan lagi untuk proses perceraian. Selama itu, Kalian baru menikah 2 bulan lalu, bukan terlalu lama? Lain kali pertimbangkan matang-matang sebelum nikah kilat. Selanjutnya,
Tolong tanda tangani dulu kesepakatan perceraian ini. Aku sudah menekan dokumen itu. Begitu kamu menandatangani, aku akan suruh orang untuk mengambilnya. Sebulan setelahnya, langsung urus prosesnya. Tuan Zan, apakah malam ini Anda akan pulang? Aku pulang atau tidak, itu bukan urusanmu lagi. Aku bertanya demi Beibei. Sebab kemarin Anda berjanji padanya akan pulang menemaninya. Tuan Zan, jika Anda benar-benar khawatir saya mengganggu, Anda bisa saja langsung menolak Beibei tadi malam? Toh, dia bukan putri kandung Anda. Biting, jangan terus menatap dokumen itu. Tatap aku, boleh? Aroma tubuhmu berbeda. Kenapa tidak memakai dupa yang biasa? Dupa yang mana? Sepertinya aku perlu mencari cara untuk menanyai Karer. Karena kamu menyukainya, bagaimana kalau nanti ku ganti lagi? Ada apa? Ayah, Beibei, ada apa? aku diganggu di TK. Ayah, Aku segera ke sana. Zan Beiting, ada apa sebenarnya dengan anak itu? Kenapa kau begitu khawatir? Apa dia benar anakmu dengan perempuan itu? Beibei memang bukan putriku. Tapi dia diganggu. Aku tidak akan tinggal diam. Nanti, pulanglah sendiri. Bisa-bisanya merayu Zan Beiting. Memanja anak haram itu seperti harta karun. Aku meremehkan perempuan jahat itu. Beibei, kenapa kau di sini? tidak apa-apa, Ibu. Panas sekali. Aku sedang berteduh. Kompetisi akan segera dimulai. Ayo. Ibu, ini Sia Beibei, anak dari kelas kami yang tidak punya ayah. Bukankah kau bilang dia akan datang hari ini? Kenapa tidak terlihat? Pembohong? Kaulah pembohongnya. Aku sudah meneleponnya. Dia akan segera datang. Benar-benar anak tanpa ayah. Tidak punya sopan santun. Nyonya Bai, tolong perhatikan ucapanmu di depan anak-anak. Saya tetap akan mengatakannya. Anak perempuanmu itu anak haram tanpa ayah. Kau sebagai ibunya, pasti juga bukan perempuan baik-baik. Xiao Qing, kita jangan main dengan dia lagi, ya? Ayo kita pergi. Ayah, akhirnya ayah datang. Tuan Zan, bagaimana bisa Anda datang? Bebe yang menelpon saya. Katanya di TK. Ada yang mengganggunya. Maaf, Beibei nakal lagi. Kami baik-baik saja. Anda bisa pergi. Ayah jangan pergi. Hari ini ada kegiatan orang tua dan anak di TK. Bisakah ayah tinggal dan menemani Beibei? Teman-teman yang lain punya ayah. Kalau dilihat oleh teman-teman yang lain, mereka tidak akan mau bermain denganku lagi. Baik. Hari ini, permainan kita disebut menyelamatkan putri tidur. Setiap ayah pangeran akan membawa bayinya, melewati rintangan, berjalan ke garis finish, mencium putri tidur untuk membangunkannya. Ibu, siapa yang pertama sampai di garis finish, dia yang menang. Beibei, tunggu saja sampai kau kalah dan menangis. Ayah, tadi putri bilang aku anak haram tanpa ayah. Kita harus mengalahkannya. Baik. Ayah pasti akan membelamu. 3, 2, 1, mulai. Ayah, cepat. Guru bilang cium putri bangun baru menang. Cepat, ayah. Bai Xiao Qing mau menyusul. Guru lihat, ayah dan ibu sudah berciuman. Kami menang. Guru. Saya umumkan, Sia Beibei, juara pertama. Beibei. Guru, selamat ya kamu juara pertama. Pali, ayah Sia Beibei curang, mulai duluan, keluarga mereka curang. Seharusnya Xiao Qing anak saya yang juara pertama. Bohong, ayah saya tidak curang. Dasar anak haram, berani kau dorong putriku? Kalau putriku kenapa-napa, kau bisa ganti rugi? Berani kau dorong putriku? Ibu Guru Li, saya mau kau batalkan juara 1 PB dan keluarkan dia. Saya ingin lihat siapa yang berani. Ayah Beibei, kau tahu keluarga Xiao Qing sudah membangunkan gedung untuk TK kita.
Saya sarankan kau dan putrimu segera minta maaf pada mereka. Bei, cepat berlutut dan minta maaf. Berlutut. Pendidikan di TK ini mengajarkan murid untuk terus-menerus bersujud. Orang seperti kalian tidak pantas menjadi guru. Orang kaya di TK kita memang lebih tinggi derajatnya. Dasar kaum miskin, berani-beraninya menggertak anak orang kaya. Kalian harus berlutut dan minta maaf. Sayang anakmu untuk berlutut ya. Kalau begitu, kau saja yang berlutut. Kau juga pantas menyuruhku berlutut. Kalian hari ini tidak berlutut dan bersujud. Aku habisi kalian. Kau tahu siapa aku? Aku ini pemimpin keluarga bayi. Orang terkaya Tuan Zan adalah temanku. Menghabisi kalian semudah membalikkan telapak tangan. Tuan Zan, kebetulan sekali, aku juga kenal Tuan Zan. Dasar pekerja rendahan, masih berani bilang kenal Tuan Zan? Pakaian murahanmu ini mungkin tidak sampai 200.000, miskinnya sudah mendarah daging, masih berani bilang kenal Tuan Zan? Kurasa kau tidak pantas menjadi tukang semir sepatunya. Aku sudah bilang, ayah Bei, jangan pamer di sini. Jika tak ingin putrimu dikeluarkan, segera berlutut dan mohon maaf. Tuan Zan, bagaimana Anda bisa kemari? Apakah grup Zan pada akhirnya memutuskan untuk mensponsori TK kami? Tuan Zan, apakah Anda Tuan Zan? Tipe orang seperti kalian yang bersikap pilih kasih, serta mengajarkan hal buruk kepada murid, grup Zan takkan pernah memberikan dana. Tuan Zan, bukankah sebelumnya Anda berminat dengan TK kami? Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba berubah? Sebaiknya Anda tanyakan kepada Buli. Barusan dia menyuruh saya dan putri saya berlutut. Tidak mungkin. Kepala sekolah, mana mungkin dia Tuan Zan? Putrinya bernama Sia Bei, harusnya marganya Sia. Aku mengikuti marga ibuku. Ayah saya bernama Zan Beiting. Bodoh sekali. Buka matamu lebar-lebar. Ini adalah Tuan Zan dari grup Zan kita. Tuan Zan saya keliru. Grup Zan akan mencabut seluruh kerja sama dengan keluarga bayi. Keluargamu takkan pernah menjejakkan kaki di Jakarta lagi. Jadi kau membohongi ibu? Bohong apa? Tidak, aku baik-baik saja. Hanya agak capek setelah berlari, agak haus, ada minum. Oh ada, biar aku ambil. Bei, ayah belum mau ibu tahu soal ini. Bisa Bei bantu ayah menyimpan rahasia ini? Kau khawatir ibu. Tahu kau membohonginya, lalu dia marah dan meninggalkanmu. Bisa dibilang begitu? Ayah tenang saja. Bei pasti akan menyimpannya untuk ayah. Bei ingin ayah dan ibu tak pernah bertengkar, tak pernah berpisah. Tuan Zan, terima kasih sudah mengantarku pulang hari ini. Kalau Bei meneleponmu lain kali, tak perlu kau jawab. Biasakanlah. Bagaimanapun, kalian takkan bertemu lagi. Aku tahu harus bagaimana. Lampunya bermasalah. Nanti kuberitahu orang untuk memperbaikinya. Tak usah. Aku bisa melakukannya. Mungkin sambungannya longgar, bohlamnya kurang kencang. Kau, hati-hati. Kok kamu bisa sehebat itu? Waktu aku baru saja melahirkan dulu. Lampu rumah rusak dan tak ada yang memperbaiki. Tiap malam dalam gelap, aku harus menyeduhkan susu untuk Bei. Wah, pernah suatu kali, aku nyaris jatuh ketika menyiapkan susu untuk Bei. Aku benar-benar tak tahan. Aku pun mencari solusinya. Ternyata caranya cukup mudah. Memangnya tak ada yang membantu? Ada, ya diri sendiri. Menjaga anak sendirian, dia pasti telah menanggung banyak kesusahan. Sudah, kan sudah kukatakan aku sanggup. Pelan-pelan, biar ku periksa. Kakimu terkilir. Tak masalah, cuma sedikit terkilir, oles obat juga akan sembuh.
Turunin aku. Gimana bisa kau berjalan terpincang seperti ini? Diam. Dia itu pribadi yang amat baik. Sayangnya, dia telah memiliki pacar. Terima kasih. Malam sudah larut begini. Ada baiknya kau pulang. Kau tak usah GR. Andaikan orang lain berada di posisimu, aku pun bakal menolongnya. Aku pamit dulu. Silakan duduk, Tuan Zan. Barusan Fei Fei bilang kau akan datang. Aku benar-benar senang. Kapan kau akan mempersunting Fei Fei? Tante, jangan tergesa-gesa. Betting sudah berucap bahwa dia pasti akan menikah denganku. Betul kan, Betting? Aku jelas akan menikahi Fei Fei. Baiklah, sebaiknya dinikmati sendiri. Karena keluarga Shen dan Zan akan menjadi satu keluarga. Maka proyek pengembangan lahan milik Zan Group di sisi barat kota akan dialihkan kepada keluarga Shen. Bagaimana menurutmu? Bibi, nilai tanah itu mencapai 20 triliun rupiah. Keluarga Shen takkan sanggup menangani sendiri, lebih baik berkolaborasi dengan keluarga Zan. Tuan Zan, Anda akan menikahi putri saya. Proyek kecil bernilai 20 triliun rupiah ini. Tak seberapa, bukan? Baik. Seperti itu. Akan tetapi, ini sebatas kerja sama bisnis. Ketika Anda menikahi Fei Fei, mahar yang layak tetap mesti diserahkan. Itu demi menunjukkan kasih Anda pada Fei Fei kami. Mahar keluarga Zan bagi menantu baru tentu tidak akan kecil. Tuan Zan begitu menyukai Fei Fei kami. Anda pasti tak sabar segera menikahinya, bukan? Rabu depan merupakan hari yang baik. Kalian langsung selenggarakan pernikahannya. Seminggu? Itu terlalu tergesa-gesa, bahkan tak cukup waktu untuk menyiapkan rencana pernikahan. Beating, aku tak memedulikan hal itu. Aku cuma mau secepatnya menemanimu dan menjagamu. Ayah, ibu berkata akan membawaku ke luar negeri dan tak akan pernah pulang. Apa? Beating, Zan Beiting. Ada apa ini? Sampai sekarang kau masih belum membereskan soal istrinya itu. Segera nyahkan dia. Benar-benar tak berguna. Zan Beiting, istrinya itu, dia cuma istri palsu untuk mengelabui nenek. Dan anak itu pun bukan darah dagingnya. Takkan berdampak pada kita. Tolol. Kau tak lihat betapa paniknya dia barusan? Dia peduli pada wanita keji itu. Sampai sekarang kau masih membiarkan seorang single mother menjerat Beiting. Kau sungguh tak berguna. Lebih baik aku menyingkirkanmu. Kukatakan padamu, kelak, jika kau gagal menjerat Zan Beiting, dan hal itu merugikan kepentingan keluarga Shen, aku akan menyingkirkanmu. Sia ke R. Mengapa kau mengajak Bei Bei ke luar negeri? Pergi ke luar negeri? Tidak. Aku cuma hendak mengajaknya ke dokter gigi. Namun kata Bei Bei, Aku tahu ayah bakal kangen ibu dan aku. Pak Zan, mengapa kau begitu khawatir aku pergi? Betul kan? aku cuma takut nanti tak bisa menemukanmu. Lalu siapa yang akan menggugat cerai denganku kelak? Ayah jahat, ayah bikin ibu sedih. Bei Bei juga tidak suka ayah. Bu, ayo kita pergi. Ibu sungguh akan membawa Bei Bei ke luar negeri. Kita terbang ke negeri Miki. Supaya ayah jahat tak bisa bertemu kita lagi. Jangan pergi. Sebelum kita sah bercerai, Sia ke R, tetaplah di sini. Jangan pergi. Hah, baiklah. Di luar dingin sekali. Mending ayah jahat saja yang keluar. Pak Zan, aku begitu ingin segera bercerai darimu. Ayah jahat. Keluar. Cepat. Keluar. Aduh,
Nona besar. Sudah saya cek, istri palsu Tuan Beting beserta anaknya menginap di kamar 407. Perempuan itu tinggal di gedung yang sama dengan KR kah? Kalau nanti perempuan itu tak tahu diri, carilah cara untuk menyingkirkannya. Hanya aku yang pantas menjadi istri Zan Beting. Baik. Sia KR, kenapa kau ada di sini? Fei Fei, kau datang menjengukku. Bu, siapa bibi cantik ini? Masuklah. Perempuan yang menikah pura-pura dengan Zan Beting. Ternyata memang Sia KR. Fei Fei, bagaimana kau tahu aku menetap di mana? Aku tadi bertanya pada satpam, hendak memberimu kejutan. KR, mengapa aku tak melihat suamimu? Bei, masuk ke kamarmu dulu. Fei Fei, sebenarnya aku dan suamiku hanya menikah palsu. Pernikahan ini sekadar kerjasama. Ah? Kalian sudah bersama selama ini? Apa benar kalian tidak saling jatuh cinta, lalu menjadi sungguhan? Enggak. Kita bahkan belum saling mengenal. Aku pun tak tahu dia bekerja di perusahaan apa. Lagi pula, dia juga pasti tak akan tertarik pada seorang ibu tunggal sepertiku. Begitu masa tenang perceraian 1 bulan berakhir, aku akan resmi bercerai. Sia KR. Toh kau juga tidak menyukai Zan Beting. Jadi meski aku merebutnya, aku tak merasa bersalah padamu. Ngomong-ngomong, Fei Fei, apakah kau kemari hari ini untuk mengembalikan Liontin Gyokku? KR, waktu terakhir aku pulang. Aku mengalami kecelakaan mobil. Dan secara tak sengaja kehilangan Liontin Gyokmu. Aku pun dirawat di rumah sakit selama ini. Jadi aku tak sempat menjengukmu. Aku sungguh minta maaf. Tak masalah. Yang terpenting kau selamat. KR, aku sudah menemukan bahan giok yang lebih bagus dan meminta pengrajin membuatkan yang baru untukmu. Nanti selesai akan kuberikan padamu. Oke, Liontin Giok itu tak sepenting dirimu. Yang penting kau baik-baik saja. Oh ya, KR, ingat waktu terakhir aku cerita padamu, bibiku menyetujui pernikahanku dengan Tuan Zan sang miliarder. Belakangan aku tahu dia juga menaruh hati padaku. Kami akan segera menikah. Serius? Selamat, Fei Fei. KR, kau sahabatku. Aku ingin mengatur pertemuan kalian bagaimana? Tentu. KR, dengan kepribadianmu, begitu tahu Beting adalah calon suamiku, kau pasti akan mengundurkan diri. Beting, hari ini aku membawa sahabatku untuk membantu kita memilih cincin pernikahan. Kau tak keberatan kan? Terserah saja. Fei Fei. Sia KR. Pak Zan? Jadi Anda tunangan Fei Fei. Pak Zan yang sangat kaya itu. KR, kau kenal Beting? Tidak. Rupanya dia adalah Pak Zan dari Zan Group. Dia tak pernah bilang padaku, pantas saja dia selalu waspada padaku. Tentu saja, Pak Zan tak mengenalku. Aku sempat melihatnya. Saat Pak Zan berkunjung ke kantor, kebetulan saja. Aku benar-benar takut. Kupikir kalian mempunyai hubungan. Seandainya sahabatku berselingkuh dengan kekasihku, aku pasti remuk redam. Tidak mungkin. Fei Fei, mari kita pilih cincin pernikahan. Sia KR, lihatlah. Ini berlian merah terlangka milik BV Legari. Bandrolnya 600 miliar rupiah. Indah sekali. Ya, berlian merah ini juga melambangkan cinta sejati. Pak Zan benar-benar mencintaimu. Beting, kau sungguh baik padaku. Sip, di sini masih ada orang lain. KR bukan orang asing. Melihat kemesraan kita, dia pasti ikut bergembira untuk kita. Betul begitu, KR? Tentu saja. Fei Fei, aku ada keperluan. Aku pamit dulu. KR, jangan menyalahkanku. Karena Beting sungguh-sungguh menyukaimu. Maka aku cuma bisa mencari cara untuk melenyapkanmu dari dalam hatinya. Beting. Fei Fei,
Fei Fei, cepat panggil ambulan. Siap, Azan. Zan Beiting. Fei Fei, Kukira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. bagaimana kau bisa sebodoh ini? Si AKR sudah memberitahuku semuanya. Meskipun pernikahan kalian palsu, kalian saling menyukai, dia benar. Aku sahabatnya. Bagaimana bisa aku tidak tahu malu? Merebut suaminya. Aku sangat sedih dan aku tidak bisa berpikir jernih. Jadi aku Si AKR. Bagaimana bisa pikirannya begitu dalam? Posisi istriku memang milikmu. Aku menikahinya hanya untuk menyenangkan nenek. Tenanglah. Tenanglah. Aku hanya mencintaimu. Tapi kalian sudah bersama begitu lama. Apa kau benar-benar tidak memiliki perasaan padanya? Tidak. Hanya kau yang bisa menjadi istriku. Jadi, aku hanya mencintaimu. Sudahlah. Jangan menangis. Berbaringlah dulu, oke? Ayo. Ku dengar Fei Fei dirawat di rumah sakit semalaman. Ada apa? Berpura-pura apa kau? Bagaimana dia bisa masuk rumah sakit? Apa kau tidak tahu? Kan sudah jelas aku katakan padamu soal ini. Jangan sampai dia tahu. Tapi kau justru memprovokasi hingga dia ingin mengakhiri hidupnya. Aku tidak melakukan itu. Persoalanku denganmu tidak pernah kusampaikan padanya. Akan kutanyakan langsung padanya. Tak usah. Si AKR, apa yang ada di benakmu? Kau sungguh mengira aku bisa menyenangi perempuan sepertimu yang kehidupan pribadinya berantakan dan bahkan membawa seorang anak? Zan Beiting. Memang aku menyukaimu. Namun aku tak pernah berharap kau pun membalas perasaanku. Dan itu bukan berarti kau boleh merendahkanku seperti ini. Percaya tidak, aku sama sekali tak mengadu domba kau dan Shen Fei. Sebab aku, si AKR, tak sudi melakukan hal semacam itu. Si AKR. Beiting, aku merasa kurang sehat. Fei Fei? Fei Fei. Mama, sudah beberapa hari Bei tak bertemu Papa. Bolehkah meneleponnya? Tidak boleh, Bei. Dia bukan ayah kandungmu. Jangan sebut-sebut dia lagi. Tapi Bei sangat menyukainya. Mama, apa Mama dan Papa sedang bertengkar? Biarkan Bei meminta Papa pulang dan memohon maaf padamu ya. Bei, aku dan ayah takkan pernah bersatu. Jangan hubungi dia lagi. Ibu dan ayah telah berjanji, takkan berpisah. Pembohong, Bei tidak menyukai ibu. Bei, barusan ibu tak mampu menahan emosi. Maafkan ibu. Ayah, Bei, kamu sedang demam. Ibu akan mengantarmu ke rumah sakit. Suster, anak perempuanku masih demam tinggi. Kapan dokter akan tiba? Saat ini musim flu, banyak anak mengalami demam. Para dokter kewalahan. Harap tunggu sebentar. Ibu, aku sangat rindu ayah. Ibu temani kamu ya. Tenggorokanmu terasa kering. Ibu akan ambilkan air untukmu. Ayah. Beiting, nanti malam, temanilah aku di sini, oke? Toh kita tidak lama lagi akan menikah. Xiao Fei, kondisimu baru saja membaik. Dokter bilang aku sudah sehat dari dulu. Papa,
Aku sedang demam. Baby rindu papa. Boleh papa menjenguk Baby? Baby, kamu dirawat di rumah sakit mana? Aku akan segera ke sana. Biting. Dia bukan anak kandungmu. Sadarilah. Xiao Fei, Baby tak memiliki ayah kandung. Si AKR kewalahan sendirian. Lebih baik kau beristirahat dulu, tak perlu menungguku. Si AKR. Mengapa kau dan anak tidak takut? Terus saja menghancurkan kebahagiaanku. Masih bersikeras bilang tak peduli. Tapi luka di matanya sudah tak tertahankan. Bagaimana kondisi Baby? Kenapa kamu datang? Apa Baby menghubungimu lagi? Segera persiapkan satu kamar perawatan tunggal. Panggil semua dokter spesialis anak untuk berkonsultasi. Lalu, belikan pula sepasang sepatu yang hangat. Baik, Pak Zan. Tuan Zan. Tuan Zan, anaknya baik-baik saja. Suhu tubuhnya pun sudah menurun. Ia hanya perlu lebih banyak beristirahat. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Tukar dulu sepatumu. Kesehatan berawal dari kaki. Jika kau jatuh sakit, siapa yang akan menjaga Baby? Bagaimana dengan bekas luka di kakimu? 6 tahun yang lalu, apakah kau pernah pergi ke pantai Xi'an? Biting. Saat masih kecil, aku dan KR secara tak sengaja tersiram air panas. Jadi kedua betis kami terluka. Lihat, bekas luka milikku dan KR. Mirip sekali bukan? KR. Begitu Biting mendengar Baby jatuh sakit, ia segera meninggalkanku. Sejujurnya aku agak cemburu. Semua orang menganggap Baby adalah putri kandungnya. Jika bukan begitu, mengapa ia sangat mengkhawatirkannya? Fei Fei, aku dan Tuan Zan sungguh tidak ada apa-apa. Tuan Zan, aku janji Baby tidak akan meneleponmu lagi. Maaf, aku masuk dulu. Biting, antarkan aku pulang. Baby, hari ini kamu keluar dari rumah sakit. Senang nggak? Tidak. Baby sudah keluar dari rumah sakit. Papa tidak menjemput Baby. Ada perlu apa kalian? Siang Nyonya, siang Nona. Nenek, kalau nenek rindu pada kami, tinggal telepon. Nenek buyut. Baby cinta nenek. Si AKR, nenek sangat cemas saat Baby sakit. Nenek baru lega setelah menyuruh pengawal mengantar kalian. Mari masuk. Nenek sudah menunggu kalian di rumah. Baik. Baby makan dengan sangat bagus. Si AKR, hari ini Baby keluar dari rumah sakit. Mengapa tidak melihat Biting di rumah sakit? Nenek buyut, Papa dan Mama bertengkar. Baby sudah lama tidak melihat Papa pulang ke rumah. Si AKR, anak bandel itu, bagaimana dia memperlakukanmu? Katakan pada nenek, nenek akan membelamu. Nenek,
Aku dan Zan Beiting, dia. Nenek. Nenek. Zan Beiting, apa yang sesungguhnya terjadi jika kau berani membuat Sia Keer kecewa hari ini? Akan kupukul kepalamu. Aku? Nenek. Diam. Siapa bilang aku nenekmu? Tak tahu malu? Jangan berani-beraninya mengaku sebagai anggota keluarga Zan. Nenek, pernikahanku dengan Sia Keer hanya sandiwara. Aku telah menemukan gadis yang dulu menyelamatkanku. Dia adalah Xian Fei. Aku dengan Sia Keer akan bercerai dalam 1 bulan, lalu menikah dengan Xian Fei. Sungguh kurang ajar. Ketika kau menikah waktu itu, apa janji yang kau berikan padaku? Apakah kau ingin membuatku mati karena marah? Nenek. Nenek Zan. Aku dan Keer adalah teman. Aku sangat mengenalnya. Kehidupan pribadi Keer berantakan. Bebe adalah anak yang ia lahirkan entah dengan pria siapa. Setelah hubungan 1 malam, seseorang seperti ini, mana mungkin ia layak menikah ke keluarga Zan? Nenek, aku dulu setuju menikah dengan Zan Beiting, memang demi mendaftarkan Bei. Maafkan aku. Ini bukan salahmu. Semuanya salah nenek yang memaksamu. Zan Beiting, kukatakan, kau boleh memberikan perempuan ini banyak uang sebagai tanda terima kasih karena telah menolongmu. Namun aku takkan pernah mengizinkanmu menikahinya. Sebagai menantu keluarga Zan, aku hanya mengakui Keer. Beiting. Nenek baru pertama kali bertatap muka denganku. Sudah menaruh kesan negatif. Jangan-jangan Keer mungkin sudah menuturkan sesuatu yang tidak baik sebelumnya. Dia bukan tipe orang seperti itu. Nenek sedang terbawa emosi. Nanti setelah kemarahannya mereda, akan kuperkenalkan dia kembali padamu. Ayo, aku antarkan kamu pulang dulu. Sia Keer, selama kau ada, aku takkan pernah bisa bergabung dengan keluarga Zan. Karena itu aku harus menyingkirkanmu. Hei, kalian tahu nggak? Hari ini akan ada presidir baru, katanya istri dari keluarga kaya raya. Perusahaan kita baru saja diambil alih oleh Tuan Zan. Apakah mungkin itu istri Tuan Zan? Jangan-jangan presidir baru itu Fei Fei. Perusahaan sebesar ini langsung diserahkan. Pasti Tuan Zan sangat menyayangi istrinya. Manajer datang, cepat berhenti bicara. Bu Shen, bagian ini merupakan Departemen Perencanaan Perusahaan. Perhatikan baik-baik. Mulai sekarang Bu Shen adalah penanggung jawab baru di perusahaan kita. Instruksi Bu Shen, semua orang harus patuh. Fei Fei, ternyata benar kamu? Manajer Sun, seluruh staf di departemenmu, apakah mereka semua tak tahu malu dan sembarang mengaku kenal? Kurang ajar. Sia Keer, tak bercermin. Apa kau tak tahu diri? Lihat tampangmu yang menyedihkan. Sok-sokan berpura-pura akrab dengan Nyonya Shen. Biasanya dia suka bersikap angkuh. Ternyata doyan menjilat seperti ini. Tak tahu malu? Orang hina sepertinya. Tak pantas bahkan membawa sepatu nona muda keluarga kaya. Masih mau cari koneksi? Aku tidak. Fei Fei, ada masalah apa? Sia Keer. Di kantor kita harus profesional mulai sekarang. Harap panggil aku Nyonya Shen. Pak Sun, sepertinya staf di departemenmu masih perlu ditata ulang. Sia Keer, nanti akan kuberi pelajaran. Nyonya Shen, mohon dengarkan penjelasanku. Nyonya Shen, bila Anda tidak berkenan dengan Sia Keer, aku bisa memecatnya saat itu juga. Tapi aku tak mau Beiting salah paham. Baru duduk sudah disangka menyalahgunakan wewenang. Begini saja, kau tangani dia secara pribadi, metodenya bebas, aku ingin dia tak betah berlama-lama, paham maksudku? Tenang saja Nyonya Shen, aku pasti bisa membuatnya mundur dengan sendirinya, pergi dengan kemauan sendiri. Sepulang kerja hari ini, kita semua akan jalan-jalan bersenang-senang. Ini untuk merayakan jabatan baru Bu Shen. Beliau memberi kita tunjangan. Menurut Bu Shen, kalian semua boleh bebas. Apapun, semua ditraktir beliau. Asyik. Pak,
Saya masih harus menjemput putri saya sepulang sekolah malam ini. Bolehkah saya tidak ikut makan malam nanti? Banyak sekali alasanmu. Sia KR. Jangan tidak tahu berterima kasih. Bahkan muka Busen pun tidak kamu jaga. Hati-hati nanti dipecat. Benar juga, departemen kita jarang-jarang makan bersama. Jangan rusak suasana. Saya mengerti. Saya ikut saja. Sia KR. Keluar bersenang-senang, jangan terlalu kaku. Ayo, minum 1 gelas. Anggur buah, tak apa. Oh, baiklah. Kamu hari ini membuatku diingatkan oleh Bushen. Bagaimana? Hukumannya 1 gelas. Maaf, Pak Kepala. 1 gelas lagi. Pak Kepala, semua orang sudah pulang. Saya pun harus pulang? Sudah mabuk begini, mau pulang kemana? Bagaimana kalau malam ini temani aku tidur saja? Berikutnya, bahas soal kemitraan. Jangan datang lagi ke tempat semacam ini. Baik, Pak. Pak Zan. Sia KR. Bantu aku. Wanita kejam, berani menendangku. Masuk sini. Berani kamu menyentuhnya? Jangan takut, aku ada di sini. Berani kau menamparku. Aku eksekutif Cui Chen. Buka matamu, lihat baik-baik. Yang berdiri di hadapanmu adalah Pak Zan. Pak Zan, maaf, saya sudah minum terlalu banyak. Tadi sempat menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Bungkam mulutnya, seret dia keluar dan bereskan. Di dunia ini, jangan sampai dia muncul di hadapanku lagi. Baik, Pak Zan. Ampuni saya, Pak Zan. Tolong ampuni. Kau tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Terima kasih, Pak Zan. Saya pamit pulang dulu. Jangan memaksakan diri. Aku akan mengantar kamu pulang. Perempuan jahat. Apa kau sudah gila? Sahabatku dan calon suamiku saling berpelukan. Bagaimana aku bisa tidak marah? Beating. Bagaimana kau tega melakukan ini padaku? Jangan salah sangka. Aku dan Sia KR tidak punya hubungan apa-apa. Dan takkan pernah ada. Fei Fei. Bushen, Anda keliru. Tadi, manajer Sun tadi mencoba menggangguku. Tuan Zan kebetulan sedang lewat. Lalu, membantuku. Oh begitu? Maaf KR, tadi aku. Memang agak berlebihan. Kau tak apa-apa. Aku baik-baik saja. Bei masih menanti di rumah. Aku pamit dulu. Jangan terburu-buru. Akan ku minta asisten Han mengantarmu pulang. Baiklah, Tuan Zan. Baiting? Memedulikan mantan di depan tunangan. Tuan Zan, cobalah lebih berhati-hati. Tak usah. Aku bisa pulang sendiri. Asisten Han? Nona Sia, kebetulan kita searah. Biar ku antar. Bushen? Kudengar kau sedang cuti. Aku datang menjengukmu. Bukankah kakimu sempat cedera tadi malam? Terima kasih atas kepeduliannya, Bushen. Fei Fei, tak perlu menyapaku begitu resmi. Kita kan teman. Panggil saja aku Fei Fei mulai sekarang. Fei Fei, benarkah kau menganggapku teman? Kalau begitu, aku juga tak mau berpura-pura lagi. Ini 10 miliar rupiah. Lebih dari cukup untukmu dan anakmu. Untuk hidup nyaman di kampung halamanmu selamanya. Jika kau tak ingin kubinasakan, ambil uang ini lalu pergi. Rupanya persahabatan kita seringki ini. Aku tak akan pergi. Long Chuan punya fasilitas pendidikan terbaik. Demi Bei, aku harus bertahan di sini. Sia KR, kau benar-benar keras kepala. Dulu demi persahabatan kita, aku menahan diri sampai saat ini. Tetapi mulai sekarang, aku tak akan mengalah lagi. Semuanya berdiri, tak seorang pun boleh bergerak saat ini. Harap bekerja sama dalam penyelidikan. Ada apa, Bushen? Ada apa sebenarnya? Hadiah dari Tuan Zan.
Cincin kawin senilai 600 miliar rupiah, right? Pencurinya pasti berada di sini. Geledah. Apa yang kalian lakukan? Mengapa cuma menggeledah mejaku? Tentu saja sebab hanya kamu yang melihat cincin nikahku. Maka kecurigaan pastilah tertuju padamu. Ketemu Bu Shen. Tak kusangka si AKR. Barang senilai 3 miliar rupiah saja berani kau curi? Meski kamu iri pada Bu Shen, bukan berarti kamu boleh mencuri. Hanya mempermalukan divisi perencanaan. Aku tidak mencurinya. Shenfei, kamulah yang menaruhnya di laci mejaku. Lalu menjebak aku, bukan? Konyol? Kau hanyalah pegawai bawahan. Apa alasanku sebagai istri Pak Zan untuk menjebakmu? Sekarang barang buktinya sudah di tangan, kau masih bersikeras menyangkal. Aku kehilangan lebih dari sekadar ini. Interogasi dia dengan benar. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Bila rekaman pencurianmu beredar di internet, menurutmu, apakah putrimu masih bisa terus sekolah? Bukan cuma dikeluarkan, dia mungkin akan dirundung karena ibunya adalah pencuri. Sudah kau hapus? Sia ke R, awalnya aku berniat melepaskanmu, tapi kau sendiri yang mencari gara-gara bawa dia. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Bebaskan dia. Beating. Kenapa kau bisa berada di sini? Si AKR itu sahabatmu, bukan? Mengapa kau memperlakukannya seperti ini? Tapi dia telah mengambil cincin pernikahan yang kau hadiahkan padaku. Apa aku tak berhak menghukumnya? Zan baiting. Aku tidak mengambilnya. Dia bukan tipe orang seperti itu. Pasti terjadi kesalahpahaman. Beating. Kau terus-menerus melindunginya. Apakah kau sungguh mencintainya? Itu mustahil. Sudah kukatakan, kaulah istriku. Yang kupuja hanyalah dirimu. Shenfei, aku tidak mengambil cincinmu. Bukankah semua yang kau lakukan hari ini bertujuan mengusirku? Baik, aku akan pergi. Mengapa kau juga memiliki liontin giok ini? Yang ini? Itu aku yang memberikannya padanya. Diamlah. Aku ingin mendengar penjelasannya. Keduanya punya bekas luka yang identik di kaki, plus liontin giok yang serupa. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apa yang dikatakan Shenfei memang betul. Sia ke Er, apa kau sudah kehilangan hati nuranimu? Aku sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Bahkan menghadiahimu liontin giok semahal ini. Namun kau masih belum puas. Setiap hari hanya memikirkan cara menggoda Beating. Sebegitu hinanya dirimu. Ternyata Sia ke Er dan Bu Shen rupanya memang sahabat dekat. Apakah ini karena Tuan Beating sehingga mereka bertengkar? Kiara ini sungguh tak tahu malu. Merampas suami sahabatnya, sungguh hina. Diam. Kalian semua keluar. Kau dengar sendiri, Sia ke R. Semua orang tahu betapa jijiknya kelakuanmu sebagai gundik. Kelak putrimu juga akan menanggung malu, karena dia adalah anak seorang gundik. Shenfei, jangan asal menuduhku sebagai gundik. Jangan lupa, aku dan Beiting belum resmi bercerai. Nama istrinya yang tertera di akta nikah masih aku. Kalau soal gundik, kamulah pelakunya. Cukup. Beating, kau dengar sendiri apa yang ia ucapkan, kau masih mau membelanya. Shenfei, kamulah yang tak mampu mempertahankan hati suamimu, jadi jangan salahkan aku. Tenang saja, aku takkan seperti dirimu, menggunakan trik kotor untuk mengambilnya darimu. Pekerjaan ini, aku mengundurkan diri. Sia ke R. Siakir. Bapak Zan, karena mustahil bagi kita, tolonglah, jangan bertindak yang bisa menimbulkan salah paham. Ibu, meski ibu kehilangan pekerjaan, jangan khawatir, nanti Bebe yang akan menafkahi ibu. Baiklah, Bu. Nanti kalau kamu sudah besar, mari, kita pulang. Siapapun yang dapat menaklukkan teka-teki caturnya, akan mendapat 200 juta rupiah, Bu.
main catur di sini bisa dapat uang. Yuk kita coba. Kalau nanti Bebe yang menafkahi ibu, ibu tak perlu susah lagi. Nak, kakek-kakek hebat saja belum berhasil memecahkannya. Kau dan ibumu sebaiknya menyerah saja. Belum dicoba mana tahu? Kamu benar-benar memecahkannya. Ibu saya luar biasa. Om jangan berbohong ya. Ibu saya menang. Serahkan hadiahnya. Bebe, Om itu hanya bercanda. Kita pulang saja. Ayo. Saya, Gu Shifeng, tak pernah bercanda. Kau memecahkan teka-teki caturnya. 200 juta rupiah ini jadi milikmu. Tak perlu, saya cuma iseng. Lebih baik uang ini diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Ayo. Tunggu. Bolehkah aku meminta kontakmu? Wah, Om ingin mendekati Mama. Aku sudah memiliki anak. Aku tak masalah. Barusan ku dengar dari putrimu. Kau membesarkannya seorang diri. Berarti kau masih sendiri. Kita tidak serasi. Serta, aku pun tak berniat ke sana. Lihat apa? Masuk ke mobil. Kak, akhirnya kutemukan belahan jiwaku. Namun, dia adalah seorang ibu tunggal. Apa salahnya dengan ibu tunggal? Sama lembut dan perhatian, cermat sekaligus kuat, lebih paham cara merawat orang. Kak, kok kau tahu banyak soal ibu tunggal? Pernahkah kau pacaran dengan ibu tunggal? Pokoknya, kalau suka, kejar saja dengan berani. Tak usah peduli omongan orang. Benar juga. Kak, besok akan kutunggu dia. Masuk ke mobil. Hai, masih ingat aku? Gu Shifeng. Kemarin kita bertemu di arena catur. Aku benar-benar tak masalah kau sudah punya anak. Bolehkah kita mulai dari berteman? Tuan Gu, kemarin sudah kutolak dengan tegas. Sia KR, kau belum meninggalkan Long Chuan? Begitu cepat, sudah dapat orang menafkahi anakmu. Sepertinya kau lumayan lihai di ranjang. Sia KR, berani-beraninya kau menamparku. Cepat amat, sudah dapat lelaki baru buat menafkahi anakmu. Sepertinya kau juga jago di tempat tidur. Sia KR, berani-beraninya kau menamparku. Pagi ini belum sikat gigi, makanya mulutmu jadi bau. Dasar wanita keji. Kalian sedang apa? Tengah hari begini mau ribut? Melihat gaya berpakaianmu, kau pasti orang terpandang. Awas, akan kurekam lalu kuunggah ke internet. Supaya kau malu sendiri. Sia KR, tunggu saja. Asal kau belum angkat kaki dari Long Chuan. Cepat atau lambat akan kuhabisi kau. Terima kasih atas bantuanmu barusan. Kalau begitu, bolehkah kita berteman? Tidak bisa. Tuan Gu, kita memang tidak sejalan. Jangan sia-siakan waktumu untukku. Kalau begitu, bolehkah kita menjadi teman? Tidak bisa. Tuan Gu, kita sama sekali tidak cocok. Aduh. Kamu lagi. Jangan bilang kau menantikan aku di sini tiap hari. Mana mungkin aku dibilang menunggu. Ini jelas takdir kita bertemu. Tuan Gu, aku sungguh berterima kasih sebab kau membantuku kemarin. Tapi di antara kita memang tak ada harapan. Begini, kamu juga bilang aku menolongmu kemarin. Begini, kamu bantu aku. Dengan begitu aku tak akan merepotkanmu lagi. Bantuan apa? Berpura-pura menjadi pacarku. Temani aku ke acara keluarga. Baik. Nenek, ini adalah Leontin Giok.
yang telah aku dan Biting siapkan untuk nenek. Semoga nenek suka. Tak sopan, di acara keluarga seperti ini kau tak membawa istri resmimu, malah datang bersama simpananmu. Apa kau sungguh ingin membuatku terluka? Astaga, kenapa nenek begitu marah? Sudahlah, Nek. Hari ini aku akhirnya mengajak pacarku agar nenek bahagia. Masuklah ke R. Nek, inilah pacarku, Sia ke R. Pacarmu, dia itu istri sepupumu. Kalian berdua, apa kalian sungguh ingin membuatku terluka? Mana mungkin? Sepupuku dan KR. Biting, sudah ku bilang Karin itu perempuan murahan. Belum sampai beberapa hari dia sudah menggodamu. Diam. Kalian, aku tidak setuju. Dan kalian, aku pun menolak. Putus. Nah, begini baru betul. Hahaha. Nenek, hubunganku dengan Zanbeiting sudah tak bisa diteruskan. Maaf, Shifeng. Aku tak tahu kalau kau adalah sepupu Zanbeiting. Aku sudah merusak sandiwara ini. Aku ada keperluan. Aku pergi dulu. Ke R. Mengapa kau datang bersama Shifeng? Apa urusanmu? Bekas ciuman di lehermu itu dari dia. Kau sudah tidur dengannya. Sia KR, kau serendah itu, seberani itu. Zanbeiting, lantas kenapa kalau aku tidur dengannya? Apa hakmu untuk marah? Apa hakmu menuntut penjelasan? Karena aku menyukaimu. Aku tak tahu sejak kapan aku mulai menyukaimu dan tak bisa melupakanmu. Sia KR, aku suka padamu. Zanbeiting. Mama dan Papa benar-benar tidak bisa bersama lagi. Bei, Mama. Tidak apa-apa, Ma. Jika Papa membuat Mama tidak bahagia. Kalau begitu, Bei juga tidak mau Papa lagi. Ayo pergi. Sia ke R. Selama kau masih hidup, Zanbeiting tidak akan menikahiku. Bawa anakmu dan pergi mati sana. Bei. Pasien mengalami pendarahan hebat. Siapkan untuk pertolongan pertama. Bei. Keluarga tidak boleh masuk. Bei, kamu harus baik-baik saja. Aku dengar kau dan Bei kecelakaan. Apa yang terjadi? Seseorang ingin membunuh kami. Dia menabrak aku dan Bei dengan mobil. Lalu kabur. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Selidiki. Bagaimanapun caranya, temukan dia. Aku akan membuatnya membayar. Baik. Sampah itu tidak berhasil membunuh wanita jahat itu. Anak ini membutuhkan transfusi darah segera, tapi dia memiliki golongan darah Rehnul yang langka. Apakah kalian punya teman atau kenalan yang memiliki golongan darah Rahnul? Aku. Umumnya, anak dengan golongan darah Rahnul. Kemungkinan besar orang tuanya juga memiliki golongan darah Rehnul. Golongan darah Bei sama denganku. Nona Sen, ini rambut milik gadis di kamar 31, sesuai permintaan Anda. Kartu ini berisi 500 juta rupiah. Bocah Tasa itu bukan cuma mirip dengan Zanbeiting. Bahkan golongan darahnya identik.
Mana mungkin kebetulannya sebesar itu? Hasilnya sudah terbit. Nona Shen, 2 sampel rambut yang Anda serahkan memang terbukti memiliki ikatan darah. Jangan biarkan Zhan Beiting mengetahui hal ini. Namun tak seorang pun menyadari bahwa bocah itu merupakan buah hati mereka berdua. Bagaimana mungkin ia bisa mengandung saat itu? Carikan untukku mantan kekasih Xia Ke-er. Saya sudah menjalankan semua instruksi Tuan Zhan. Saya pun telah meninggalkan Beicua dan tak pernah lagi menemui Xia Ke-er. Tolong. Aku memanggilmu karena masih ada yang ingin kusut. Bila jawabannya memuaskan, uang ini menjadi milikmu. Baiklah, tentu. Pada malam, saat Xia Ke-er mengandung putrinya, apa yang sesungguhnya terjadi? Hari itu saya tadinya mau mencari dia untuk dijual ke seorang bos. Tapi saat saya masuk kamar, saya menemukan seorang pemabuk salah kamar sudah menidurinya. Lalu saya membawa pemabuk itu ke kamarnya sendiri. Lalu saat Xia Ke-er sadar, saya bilang padanya kalau saya yang menidurinya. Orang itu sepertinya Tuan Zhan. Sejak hari itu, saya merasa dia tidak asing. Mungkinkah Bei-bei, anak Tuan Zhan? Diam. Jaga mulutmu. Kalau tidak, kau akan mati. Kok bisa kebetulan begini? Bei-bei tidak hanya mirip denganku. Golongan darahnya pun sama. Tapi 6 tahun lalu, aku tidak ingat pernah bertemu Khaira. Tuan Zhan, 6 tahun lalu, Anda dan Tuan Muda minum di Hotel Mahkota malam itu. Saya berniat mengantar Anda kembali ke kamar, tapi Anda bersikeras untuk pergi sendiri. Saya khawatir dan mengikuti Anda. Ternyata Anda tidak ada di kamar. Tapi, pagi harinya entah siapa yang mengantar Anda kembali ke kamar. Dan, pakaian Anda berantakan. Maksudmu, Bei-bei mungkin anakku? Enam tahun lalu, apakah kau juga di Hotel Mahkota? Apakah Bei-bei anakku? Kakak, Bei-bei adalah putriku. Ini hasil tes DNA antara aku dan Bei-bei. 6 tahun silam, setelah kita berdua mabuk, tanpa sengaja aku tersasar ke kamar Ke-er. Putri Ke-er sebenarnya anak kakakmu, namun Beiting tidak mencintainya. Bahkan demi si kecil itu, andai dia terpaksa menikahinya, dia tetap takkan bahagia. Aku tahu kau menaruh hati pada Ke-er. Bagaimana bila kita bekerja sama? Sama-sama diuntungkan. Setuju. Jadi, malam itu memang kau? Maafkan aku, Ke-er. Selama ini kukira malam itu cuma mimpi. Tetapi tiap kali melihatmu, aku selalu merasa aneh namun akrab. Maka diam-diam kulakukan tes DNA. Tak kusangka Bei-bei memang putriku. Ke-er, mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Takkan pernah berpisah lagi. Setuju? Apa? Bei-bei adalah anak Gu Shifeng. Nenek, Tidak perlu kau bantu. Benar-benar sebuah dosa. Karena Bei-bei adalah anak Gu Shifeng. Kau, rendahan, tidak menghargai Ke-er. Cepatlah bercerai. Biarkan keluarga Gu Shifeng bersatu kembali. Benarkah kau ayah kandungku? Tapi kenapa kami sama sekali tidak mirip? Siapa bilang tidak mirip? Hidungmu persis seperti ayah. Benarkah, Ibu? Bei-bei, tes DNA menunjukkan dia memang ayahmu.
Meskipun kau tidak setampan ayah Biting, tapi mengingat aku anak kandungmu, aku tetap mengakuimu. Sekarang istri dan anakmu adalah milik orang lain. Sakit hati, tidak. Ayah Biting, Kak, bagaimana kau bisa di sini? Besok ke kantor catatan sipil, kita bercerai. Baik. Akta cerai sudah rampung. Aku dan Bei akan segera keluar dari rumahmu. Kapan kau berniat menikah dengan Gu Shifeng? Kami tidak ada rencana untuk menikah. Biting. Aku pamit dulu. Biting. Sekarang, kau bisa menikah denganku, bukan? Nenek belum memberi restu. Biting, apakah kau masih memikirkan Sia Keer? Dia sekarang adalah perempuan sepupumu. Beiting, impianku yang paling besar adalah menikah denganmu. Meski kau tak mencintaiku. Demi sebagai balas budiku yang telah menolongmu. Menikahlah denganku, ya. Baiklah. Selamat atas pertunangan Tuan Zan dengan Nona Shen. Kalian sungguh serasi, betul-betul pasangan yang pas. Selamat, selamat. Terima kasih. Selamat. Kenapa Nyonya Besar tidak kelihatan? Kabarnya, Nyonya Besar kurang begitu menyukai cucu menantu yang satu ini, makanya beliau tak hadir di upacara pernikahan. Hei, Nyonya Besar tidak muncul, pesta pertunangan ini cuma pertunjukan, tidak berarti apa-apa. Nenek tua sialan, cepat atau lambat aku akan menghancurkanmu. Selamat atas pertunangan kakak sepupu serta kakak ipar. Kak, pesta pertunangan ini ditangani oleh perusahaan apa? Tolong rekomendasikan kepadaku juga. Kelak ketika aku dan KR menikah, aku pun akan memilih perusahaan ini. Tak tahu. Shifeng, maaf, aku hendak ke kamar kecil sebentar. KR. Demi pesta pertunangan ini, Biting menggelontorkan 1 miliar rupiah. Ia hendak menegaskan pada semua orang betapa ia mencintaiku. Sia KR sok suci benar kau? Pada akhirnya, Zan Beiting tetap jadi milikku. Aku bakal segera menikah masuk keluarga Zan. Orang yang merasa kekurangan, malah akan semakin memamerkannya. Selama nenek Zan belum merestui dirimu, kau takkan bisa menikah masuk keluarga Zan. Perempuan jahat, tak tahu malu. Ayah dari anak di luar nikahmu sudah ditemukan. Apakah kau masih ingin menggoda Biting? Shenfei, aku beritahu kau, kau tak mampu menaklukkan hati Zan Beiting. Itu lantaran kau tidak cakap, jadi jangan salahkan aku. Lagi pula, aku tak seperti dirimu, yang egois lagi licik. Aku sama sekali tak berminat pada suami orang. Apa yang terjadi? Bertengkar. Mengapa? Tolong. Ada apa ini? Ya, ada apa? Dia terpeleset sendiri, bukan kesalahanku. Tolong. Dulu Xian Fei pernah menarikku dari laut. Mana mungkin dia tak bisa berenang? Orang yang menolongku bukanlah dia. Tuan Zan, cepat selamatkan Fei Fei. Angkat dia. Baik. Biting, Sia KR lah yang mendorongku, dia berniat menenggelamkanku. Tuan Zan, Fei Fei itu tunanganmu. Kau seharusnya membelanya. Usir perempuan keji ini dari Long Chuan. Kakak, pasti Sia KR tidak sengaja. Shenfei, jelas-jelas kaulah yang hendak mendorongku, lalu kau sendiri yang terjatuh. Bukankah kau bilang bisa berenang? Biting, aku hanya kram kaki. Maka Aku tidak bodoh. Semua ini penuh dusta.
bilang, dari mana kau memperoleh liontin giok ini? Liontin giokku, bagaimana bisa berada padamu? Shen Fei, bukankah kau bilang liontin itu hilang? 6 tahun lalu di Pantai Xian, gadis yang menyelamatkanku waktu itu. Apakah itu dirimu? Waktu itu, aku yang menolongmu. Betting, jangan termakan tipuannya. Bukan dia, akulah yang menyelamatkanmu. Diam. Seret dia keluar. Aku tak mau melihatnya lagi. Serta, segala kabar tentang keluarga Shen, aku tak mau mendengarnya. Baik, Tuan. Artinya, keluarga Shen bakal diblokir secara global. Tuan Zan, semua ini akibat perempuan licik ini bertindak sesuka hati. Menipumu, aku benar-benar tidak tahu soal ini. Dasar perusak keberuntungan, perusak, celaka kau. Dasar tua bangka, setiap hari kau memukuli aku, belum puas, akan kubinasakan kau. Seret dia pergi. Cepat. Ternyata kaulah yang selalu berada di sisiku. Kita sudah menanti terlalu lama. Aku tak mau kehilanganmu lagi. Sudikah kau menikah denganku? Dia telah menjadi tunanganku. Bei pun putriku. Masihkah kau ingin merebutnya dariku? Halo? Ibu Bei. Bei mengalami insiden. Dokter, bagaimana kondisi Bei? Bagaimana kalian bisa disebut orang tua? Kalian justru mentransfusikan darah kerabat langsung, menimbulkan reaksi penolakan berat. Untungnya dia dibawa ke sini tepat waktu. Kalau tidak, akibatnya akan fatal. Darah kerabat langsung. Anak itu memerlukan transfusi darah darurat. Golongan darahnya Rahnul yang langka. Apakah kalian punya teman atau relasi yang bergolongan darah Rahnul? Saya. Apakah Bei putriku? Aku pun tak mengerti bagaimana ini terjadi. Maaf, Kak. Bei memang putrimu. Aku tak menyangka reaksi penolakannya sedemikian hebat. Maaf, semua ini akibat keegoisanku yang nyaris mencelakai Bei. Bei adalah putriku. Menikahlah denganku. Kelak, kita akan menjadi satu keluarga dan takkan pernah berpisah lagi. Bagaimana? Baik.